ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai profesi berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kewajiban sebagai ASN yang pertama bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan karir serta kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga, memenuhi serta mencapai sasaran kerja. Adapun larangan sebagai ASN yang pertama adalah berpihak pada partai politik selama masa kampanye. Yang kedua, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, menerima pemberian apapun terkait pekerjaan seperti pungli, korupsi, serta penyuapan. Contoh lain tentang disiplin kerja pada ASN. Yang pertama, terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas, pulang kantor lebih awal tanpa izin atasan, selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaannya, mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan. Sebagai pemerintah, seharusnya menetapkan peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN, yaitu memberikan reward bagi ASN yang selalu mematuhi peraturan. Yang kedua, memberikan punishment secara tegas bila mana seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga memberikan efek jera dan shock terapi untuk ASN. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktek good governance atau tata pemerintah yang baik yang menjadi impian bagi masyarakat seluruh Indonesia. UPTD Puskesmas Mayong 1 sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Jepara berkomitmen memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Berikut adalah salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh Puskesmas Mayong 1. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan vaksinasi COVID-19, Puskesmas Mayong 1 melakukan jemput bola, yaitu pelaksanaan vaksinasi yang kita layani di kantor Balai Desa. Pasien datang dengan mematuhi protokol kesehatan menuju meja 1, yaitu meja pendaftaran, untuk dilakukan pendaftaran secara online dan memperoleh etiket vaksin. Selanjutnya pasien menuju ke meja 2, petugas kesehatan melakukan screening, anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid. Setelah dilakukan screening dan pasien dinyatakan bisa diberikan vaksin, pasien menuju ke meja 3. Petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai SOP. Dan setelah pasien diberikan vaksin, pasien menuju ke meja 4. Petugas melakukan pencatatan dan observasi selama 30 menit. Sebelum pasien pulang, petugas menyampaikan kepada pasien apa yang harus dilakukan jika ada keluhan pasca vaksin. Dan yang terakhir yaitu whole of government di agenda 3. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian whole of government, manfaat whole of government, pentingnya whole of government, dan implementasi whole of government. Di sini saya akan menjelaskan pengertian whole of government terlebih dahulu. WOG di sini yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kedua, pentingnya WOG atau whole of government yaitu adanya dorongan sehingga terwujudnya good government, keberagaman, dan perkembangan IT.
Whole of government memiliki manfaat yaitu koherensi kebijakan, akuntabilitas, daya saing, lingkungan kerja yang baik. Di sini saya mengambil website resmi dari pemerintahan Kabupaten Blitar. Di sini sebagai implementasi whole of government tersebut. Di button pelayanan website resmi pemerintahan Kabupaten Blitar terdapat beberapa yaitu call center Blitar Siap 112, PPID, LPSE, kependudukan, perizinan, dan mal pelayanan publik. Di sini ada beberapa aplikasi di mal pelayanan publik. Saya mengangkat dari yang pertama Apel Deskel. Apel Deskel yaitu aplikasi layanan surat menyurat desa atau kelurahan. Yang kedua OSS yaitu Online Single Submission, aplikasi perizinan berusaha secara elektronik. Ketiga, e-mobil. E-mobil yaitu layanan bagi pengusaha untuk mengajukan perizinan di Kabupaten Blitar oleh DPMPTSP. Dan yang keempat, GoTKI. GoTKI yaitu layanan oleh Disnaker untuk pendaftaran calon TKI di luar negeri secara online. Kelima, e-filing. E-filing yaitu layanan oleh DJP untuk menyampaikan surat pemberitahuan SPT secara online dan real time. Keenam, e-siap yaitu layanan kependudukan untuk pendaftaran administrasi seperti KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian secara online. Ketujuh yaitu e-health. E-health yaitu layanan kesehatan yang dikeluarkan dari pemerintahan Kabupaten Blitar dan dimasukkan dalam website resmi pemerintahan Kabupaten Blitar. Terus yang terakhir yaitu e-SIMKah. E-SIMKah yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah oleh Kemenak. Dan masih banyak lagi pelayanan publik yang berada di button mal pelayanan publik di website resmi pemerintahan Kabupaten Blitar. Dan dapat disimpulkan yaitu WOG tercipta dari koordinasi antar lembaga agar semua informasi menjadi akurat dan real time. Begitu penjelasan WOG dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.